Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Setelah kemarin kita update pembangunan tahap awal di tunnel 1 dan tunnel 2, sekarang kita akan memantau lagi kondisi di tunnel 2 dan tikungan ke-6. Karena di tikungan ke-6 ada kabar gembira. Apakah itu? Yuk kita saksikan. Untuk membangun sirkuit yang memiliki standar kelas dunia, ada banyak tahap yang perlu dilakukan dengan teliti agar pembangunannya berjalan sesuai dengan rencana. Ketua Steering Committee MGPA Happy Haryanto mengatakan, proses pembangunan sirkuit Mandalika sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Sirkuit ini dikerjakan secara detail, tidak seperti membangun jalan biasa. Tingkat presisinya harus tinggi, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, ujar Happy saat dihubungi Kompas.com belum lama ini. Ada 10 tahapan yang perlu dilakukan agar pembangunan sirkuit Mandalika bisa berjalan sesuai dengan harapan dan tuntunan dari FIM dan Dorna. Namun teman-teman, sebelum saya menyebutkan ke-10 tahapan pembangunan sirkuit Mandalika, kita akan melihat di tikungan ke-6 sedang ada aktivitas pengerjaan yang sedikit berbeda dari aktivitas pengerjaan biasanya yang kita lihat selama ini. Seperti yang kita lihat di depan ini, sedang ada aktivitas perataan material pengaspalan, yaitu batu kerikil atau split. Jika kita lihat dari panjang batu kerikil yang sedang diratakan ini hanya puluhan meter. Nah, saya berasumsi sendiri kalau ini adalah uji coba pengaspalan tahap awal. Karena untuk mengerjakan aspal sirkuit Mandalika akan dikerjakan dengan beberapa lapis aspal. Lapis pertama dinamakan aspal base. Nanti kita bahas. Berikut adalah 10 tahapan pengerjaan sirkuit Mandalika. Yang pertama, bagian trek utama atau main track. Yang kedua, pembangunan service road. Yang ketiga, lapisan pengerasan agregat tanah. Yang keempat, sistem drainase. Yang kelima, aspal. Nah, di sini kita akan bahas, guys. Aspal ini tidak hanya satu kali dilakukan, namun akan dilakukan beberapa lapis aspal. Seperti yang pertama aspal base, yang kedua aspal grader, dan yang ketiga aspal wearing. Setelah melakukan 3 lapis aspal ini, baru dilanjutkan dengan aspal berm. Aspal berm berfungsi untuk membuat aliran air yang jatuh ke trek tidak menggenang dan mengalir ke jalur pembuangan. Setelah itu tahap ketujuh adalah pengerjaan detail service road. Service road tidak kalah penting dengan lintasan utama sirkuit. Bagian ini harus maksimal, harus mudah untuk dilewati. Tahap ke-8 adalah mengerjakan area runoff. Area ini terdiri dari banyak bagian seperti gravel bed dan juga rumput. Semuanya dibangun di setiap tikungan yang krusial sesuai dengan standar regulasi FIM. Tahap yang ke-9 adalah tunnel atau terowongan. Untuk masuk ke bagian tengah sirkuit itu harus ada tunnel. Dan sekarang tunnel ini sedang dalam pengerjaan.
Dan yang terakhir adalah Aspal Mixing Plant atau AMP. Pengerjaan sirkuit Mandalika menggunakan 5 unit AMP, 1 unit standby, lalu 4 unit lainnya bekerja secara bersamaan dan terus-menerus setiap hari tanpa berhenti. Pengerjaan sirkuit ini benar-benar dikerjakan bertahap agar detailnya terjaga. Jadi pengerjaan dilakukan tiap beberapa ratus meter. Jika sudah, lanjut lagi beberapa ratus meter sehingga benar-benar detail. Baik teman-teman, itulah berita gembira dari tikungan ke-6. Semoga ini adalah pertanda yang positif dari progres pembangunan sirkuit Mandalika. Dan sekarang kita akan memantau kondisi dari tunnel atau terowongan. Seperti yang kita ketahui, sirkuit Mandalika akan memiliki 2 terowongan. Terowongan pertama berada di lintasan lurus dan terowongan kedua berada di antara tikungan ke-7 dan tikungan ke-8. Terowongan pertama memiliki panjang 65,57 meter dan terowongan kedua memiliki panjang 117,77 meter. Terowongan tersebut akan menjadi penghubung dari luar lintasan ke tengah-tengah area sirkuit. Terowongan ini dikerjakan sekitar 2-3 bulan dan akan dikerjakan dengan 6 tahap pengerjaan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ke-6 tahap tersebut. Nah, beginilah kondisi saat ini teman-teman. Terlihat di bawah ada genangan air. Genangan ini berasal dari air hujan dan kemungkinan berasal dari rembasan air laut. Mengingat tikungan ke-8 ini sangat berdekatan dengan pinggir pantai, yaitu berjarak sekitar beberapa ratus meter. Oke teman-teman, demikian updatean kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika suka video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.